Coba lihat ini ya, umur pendek pencabutan izin pesantren Sidikiyah di Tan Muhajir. Jadi berapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu, Gus Yakut kan masih jadi menteri. Terus begitu ditangkap, kasus penangkapan anaknya si Ustadz ini, langsung pesantrennya ditutup sama Gus Yakut. 4 hari kemudian Gus Yakut diganti sama orang ini kan, sama si Muhajir Effendi, dibuka lagi pesantrennya. Bangsat juga ya. Aduh. Ini ngeri sekali loh. Dan ada apa? Gus Yakutnya kemana nih? Kenapa langsung diganti begini? Ya. Padahal dia sudah ngomong bahwa semua pesantren harus diperiksa. Karena nggak ada yang tahu apa yang terjadi di dalamnya. Semua tertutup. Iya, Gitu. padahal nih ya, yang mencabut kan hanya beberapa jam setelah pernyataan Kabar Eskrim, Kemenak melalui Kementerian Agama Yakut Kolil Komas mencabut izin pesantren Sidikiyah. Kemenak mencabut izin pesantren setelah terjadi drama penangkapan Begi. Ya kan? Pemerintah membekukan nomor statistik dan nomor tanda daftar pesantren. Ya itu harus ditertibkan karena separuh dari 37.000 itu nggak ada izinnya. Semua berkamuflase sebagai boarding house, sebagai boarding school. Jadi tempat artinya berguru lah, kayak zaman dulu pertapaan gitu. Jadi nggak pakai izin segala macam. Ya segala macam jadi berlangsung gitu tanpa pengawasan. Ya, si Menteri Agama bilang, maka para orang tua santri tidak perlu khawatir terkait nasib anak-anaknya di pesantren tersebut. Saya doakan anaknya dia, turunannya dia diperkosa semua ya. Saya doakan supaya keturunannya si Gus Yakut ini banyak yang diperkosa supaya dia merasakan ya penderitaan orang tua yang orang santri-santri yang diperkosa ini. Saya doakan ya. Ngeri loh. Iya. Supaya kalau dia orang ya, saya dulu dengan mudahnya ngomong ya. Ya diampuni saja itu, kasihan orang nipu gitu ya. Sampai akhirnya saya sendiri tertipu ya. Habis-habisan saya. Dan saya tahu tidak mudah mengampuni orang itu. Ya. Saya pernah nolong orang yang menipu orang lain. Ya saya pikir udahlah namanya uang ditipu. Terus saya pikir saya selamatkan dia ya. Padahal mudah-mudahan ditangkap polisi, saya lindungi dia. Ya, hanya karena kerabat, ya karena sampai suatu ketika saya ditipu sama orang ini, orang yang saya tolong ini nipu saya, saudara. Dan saya baru tahu rasanya. Ditipunya itu tidak kira-kira, saudara. Sampai rontok semua sendi-sendi kehidupan kami itu ya. Nah itu saya kasih tahu ya. Ini si menteri ini saya berharap ya, si menteri ini anaknya jadi korban perkosaan ya. Sak cucu-cucunya terus gitu ya, supaya dia ngerasain betapa menderitanya perihnya anak-anak santri-santri ini diperkosa ya. Serem ya. Itu dilindungi goblok ya. Kalau saya udah begini langsung tak tangkap, tak hukum berat, bubarkan pesantrennya. Blacklist langsung dikasih tahu. Terus langsung saya periksa semua. Kalau saya jadi menterinya, makanya ya, saya nggak akan pulang ke Indonesia kalau saya nggak jadi menteri agama. Saya nggak akan pengen jadi presiden, saudara. Saya pengen jadi menteri agama. Mau saya beresin semua agama-agama di Indonesia yang ngawur-ngawur, termasuk agama Kristen. Mau saya beresin, saudara. Ya, termasuk agama Kristen sendiri harus diberesin. Tapi Islam memang paling ngawur, agama Islam paling ngawur. Ya, saya nggak akan pulang ke Indonesia kecuali saya dijadikan menteri agama. Saya mau beresin, saudara. Setahun saja saya jadi menteri, tak beresin itu menteri agama. Terakhir kementerian agamanya saya bubarkan. Kalau Arab Saudi ngirim pasukan ke Indonesia terus menjajah Indonesia, kira-kira yang terjadi apa ya? Enggak bisa itu, soalnya apa? Mereka kan pakai jilbab gitu, gini pakai baju koko. Nah iya, kalau Arab gitu, Saudi ya kan? kirim pasukan, terang-terangan Pak, terang-terangan kirim pasukan ke Indonesia, terus mau mengambil alih Indonesia, kira-kira apa yang terjadi? Disambut kan bisa jadi khilafah. Wah itu perempuan-perempuan Jawa itu ya, yang pribumi Islam Melayu itu langsung berdiri ya. Ini aku, ini memekku, perkosalah aku, gitu kali ya. Nah ya udah. Pada baris kali di sepanjang pantai Jawa itu ya. Di pantai Jawa, pantai di Sumatera Barat itu sama di pantai Jawa itu perempuan-perempuan yang pakai jilbab itu langsung, hai, ini aku, perkosalah aku, ini memekku, gitu kali ya, langsung di baris ya. Bayangin aja. Berharap mereka bisa melahirkan keturunan Nabi kan. Iya, jadinya gitu kata Nabi namanya Habib namanya Smith, rambutnya blond katanya anak Muhammad, ya kan bingung. Nah itu terus
Pertanyaannya, kalian orang tua apa masih mau mengorbankan masa depan putri-putrimu di pesantren? Ya, wah bodoh sekali Anda ya. Apa orang tua masih mau jilbabin anakmu di sekolah negeri? Bodoh ya. Anda pikir dengan dijilbabin lalu guru-gurumu nggak cabul? Kebalik, justru dipakein jilbab supaya kalau dicabulin mereka pasrah, saudara. Nggak berdaya, dipaksa dibangus suaranya, ya, dipaksa untuk introvert, untuk nutup diri, sehingga kalau di mek itu dia nggak berani ngomong, diindoktrinasi sekolah, perempuan nggak boleh banyak ngomong ya, diajari untuk nunduk selalu matanya. Salah ya. Saya punya kerabat ya, punya temennya dari saudara saya di universitas. Diajarinya, anaknya diajari, kalau kamu diperkosa, kamu teriak sekeras-kerasnya, jangan takut. Kalau dipukul enggak apa-apa, supaya kamu jangan nyesal seumur hidup. Nah, tapi kalau perempuan-perempuan di Indonesia itu diajari untuk nunduk ya. Diajari untuk nunduk, jangan teriak-teriak. Nah, salah ya. Padahal kalau Anda lagi diteror begitu, nanti ancamannya apa? Nanti saya permalukan kamu. Nanti saya bunuh kamu, nanti saya... Ancamannya kan gitu kan kalau di sekolah-sekolah kan. Nanti saya akan permalukan keluargamu atau segala macam. Ngeri ya. Ngeri, saudara. Kena penyakit, ya kan namanya. Kalau sucinya masih suci, karena kan waktu mau olahlah BP kan bersyahadat dulu. La ilaha illallah Muhammad la oh lala BP. Nah itu yang pertanyaan kedua, dicek kena penyakit kelamin enggak tuh. Iya betul. Kalau sucinya suci kan, karena bersyahadat kan. Ya nggak tahu lah ya kalau suci menurut versinya saya kayaknya Pak. Ya, nggak tahu versinya sana ya, karena mungkin ya begitu juga ya kalau dia bersahadat kayak di puncak sana katanya bersahadat apa sih, ijab kabul dulu baru ya. Begitu baru olala bebe baru cerai kan gitu katanya ya. Ini saya juga belum tahu, cuman memang banyak di sana yang saya tahu melakukan perkawinan kontrak ya, nggak ada bedanya lah Pak Paul ya dengan yang percabulan umum ya, bisa itu disebut percabulan juga lah semuanya Pak Paul. Jadi ini negara kita ini udah sangat itu bukan percabulan lagi, perlontaian udah itu. Ya itu moga-moga ya galau. Rencananya begini ini kan ya. Ini ada Pak Santri Amar juga ya. Harusnya kalian bikin satu artikel, buklet kecil gitu ya. Bikin gerakan anti poligami dan anti perceraian, anti termasuk tadi ya, masalah percabulan di sekolah-sekolah terhadap wanita. Itu harusnya bikin buklet-buklet terus itu kita dibagikan di semua di semua outlet Indomart, Alfamart gitu loh. Betul itu ide yang bagus itu Pak Paul. Mungkin kerjasama lah, mungkin dengan siapa yang biasa bikin artikel begitu kan, atau ambil dari menerjemahkan dari luar negeri terus kita cetak, kita biayain. Betul. Harusnya kita bisa bikin begitu loh. Tapi khusus untuk poligami mungkin banyak juga nanti yang akan menentang ya. Tapi kalau percabulan kita bikin, gereja nggak berani kok bikin kami menentang poligami. Malah masjid-masjid bikin kami mendukung poligami istri 4. Harusnya gereja nulis di depan gerejanya dia, kami menentang poligami. Ngomong ya. Masuk ini enggak nanti tuh itu penistaan agama itu. Enggak kan ya? Enggak, kan memang di Kristen kan dia nggak boleh poligami. Oh iya, dari perspektif kita sebagai umat Kristen ya. Saya ngomongin Muhammad sesat aja itu tidak penistaan agama loh, karena di Kristen berkata kalau yang kamu berkata bahwa di surga ada kawin mengawinkan, kamu sesat. Iya kan? Iya memang sih Pak. Sebenarnya saya nggak salah, bukan penistaan agama. Saya ngatakan Muhammad cabul sama sesat itu sesuai dengan iman Kristen. Iya ya kan? Kalau di luar Pak, dari luar yang bicara begitu ini Kak. Tapi kalau di sini kan ya gimana ya, hanya yang diakomodir ini sih. Sekarang sama ya, orang ustadz bikin menolak homoseksual kan, sama saja kan? Ya sama. Lisoy. Makanya mereka dijilbabin, terus diindoktrinasi di sekolah. Kamu nggak boleh ngelawan, kamu nggak boleh menatap mata laki-laki, kamu nggak boleh ini, nggak boleh itu.
Kalau kamu berani ngelawan, pukul. Oh. Sehingga perempuan-perempuan ini ketika dicabuli pasrah, ketika dipoligami dia pasrah. Memang wanita-wanita dididik, diindoktrinasi supaya manut, dipaksa manut. Kalau nggak manut, kamu akan masuk neraka. Sekalipun kamu dicabuli, diolah bebehin. Ya kan? Iya sih Pak, saya lihat. Dan ada juga sebagian saya lihat mereka juga jadi menikmati apa ya dikatakan ya aturan atau ajaran yang seperti itu. Ada juga beberapa dari kalangan wanita di mereka yang memang ada kebanggaan juga bisa jadi istri. Nah, itu kayak zaman Flintstone. Digebukin enak, ya kan? Digebukin enak, langsung orgasme kan perempuannya kan. Rasanya laki-lakinya perkasa bener gitu kan. Padahal goblok itu kan sadomasokis kan. Kayak si Muhammad Tyson itu kan, Mike Tyson kan gitu kan. Sama-sama Muhammadnya kan. Mike Tyson kan gitu kan. Suka ngebukin perempuan kan. Terus baru orgasme kan perempuannya. Terus dibilang orang perempuannya minta kok. Terus percaya nggak? Itu perempuannya yang minta kok. Minta digebukin. Dia mengawini yang umur 7 tahun kalau nggak salah. Ini saya baca di media ya, tapi kok kayak nggak ada yang ini ya, kayak nggak ada yang protes dan nggak ada. Ya karena udah capek, ya kan. Saya pujinya kan terus begitu terus kan udah berkali-kali kan tambah nekat ya kan. Iya. Sehingga menjadi biasa lagi, udah nggak heboh lagi dan nggak ada yang masuk penjara loh. Iya. Kan dulu pernah kita bahas kan yang saya puji yang terakhir kamu sama anak 11 tahun itu, tapi nggak ada respon. Karena memang saya rasa di Indonesia sedang di framing perempuan-perempuan ini kayak di Afghanistan. Itu serius ya, 2024 Indonesia itu nanti jadi kayak Afghanistan. Ya, kenapa? Karena si JK-nya sendiri kan sudah mengundang orang Afghanistan yang datang kan. Artinya sudah siap bikin kerjasama di blok. Jadi bukan Indonesia yang mempengaruhi Afghanistan, tapi Afghanistan yang akan dibuat mempengaruhi Indonesia. Channel itu ya, bahkan kalau ngelihat dilihat di Facebook itu ya pakai jilbab sehingga supaya kelihatan soleha, terus kan menarik begitu ya. Karena itu ya fantasi itu kan dibangun oleh kultur. Fantasi seks itu dibangun oleh kultur. Lalu dibangun fantasi-fantasi yang seperti itu. Ya, obsesi seks yang seperti itu sehingga malah yang kebanyakan diperkosa malah yang soleha-soleha itu ya. Terkosa apa mau sama mau Pak Paul kayaknya saya lihat. Jadi yang diperkosa soleha itu yang matanya katanya sayu segala macam itu yang banyak diperkosa. Coba lihat ya, amatin deh. Kalau yang gaya kayak koboi makanya didik anak Anda jadi tomboy ya, supaya jangan soleha ini malah diperkosa orang Islam, bikin kacang orang Islam. Ya. Bikin anak Anda jadi pemberani gitu ya. Oke, kalau ada laki-laki Islam berani pegang-pegang nyomok-nyomok tendang titiknya. Gitu yang keras-kerasnya. Dia jadi karate ya anak-anak Anda itu ya. Karena kasus perkosaan di Indonesia itu naik dengan pesat loh. Hati-hati loh, jangan sampai anak Anda jadi korbannya. Iya. Jadi ini ya pesan buat Anda semua yang di sini, didik anak Anda karate, terutama belajar nendang titik. Diarahkan, diajari. Supaya begitu mau diperkosa, ditendang. Udah dipepet pun bisa ditendang pakai lutut, kayak pakai kaki, kayak ya ditendang, saudara. Nah, hati-hati ya. Dalam Islam itu katanya kalau perempuan, kalau lagi mau diperkosa, terus megang titiknya laki-lakinya, tangannya dipotong ya. Padahal mau diperkosa loh. Kan mau diremes gitu, kan mau di ini ya, nggak boleh dipotong tangannya. Saya lupa ya hadisnya. Saya ingat sekali waktu saya sampai kaget ya waktu baca itu. Dikasih tahu sama orang Syria, oh nggak boleh. Jadi gimana kalau mau diperkosa? Ya asalnya sudah salah perempuannya ini. Ya udah pasrah. Oh pasrah kundulmu peyang. Ya memang susah. Memang jadi ajari anak-anak Anda itu karate ya supaya kalau berkosa tendang yang keras biar pecah bijinya sekalian. Oh, serius ya? Serius. Kan Traumanya seumur hidup kan orang diperkosa kan. Saya banyak ini ya orang yang diperkosa itu ya, saya nanganin konseling waktu dulu ya. Kasihan sekali ya, sampai nggak berani berhubungan seks loh. Trauma nggak berani berhubungan seks, sampai nggak berani begitu udah jatuh cinta begitu, terus ini kan baru pegang gitu loh. Wah langsung dia ingat dia diperkosa. Udah mulai begitu hasrat seksnya timbul, dia kayak ketakutan begitu. Loh, Pak Paul, dulu sempat ada film seperti itu ya, sering dibikin seperti pendidikan sosial ya di masyarakat itu kalau ada orang trauma diperkosa gitu, dibikin terbuka, difilmkan gitu loh dulu. Tapi sekarang sudah nggak mau, nggak boleh. Iya, nggak boleh. Karena orang Islamnya keberatan kan.
Di Islam kan boleh memperkosa kan, apalagi kalau kafir yang diperkosa, boleh. Ya kan? Ya makanya itulah nanti 2024 memang targetnya Yusuf Kala dalam membuat Indonesia jadi Afghanistan. Ya kan? Kan Yusuf Kalanya udah ngajak orang-orang Afghanistan, orang-orang Taliban itu datang. Orang kalau datang emang cuma datang doang. Saya mah kalau pergi kemana-mana saya ngintai ya, saya keliling kota, saya melihat apa yang terjadi, kulturnya bagaimana, cara. Saya kalau pergi ya, saya pergi di Jerman, saya tidak pergi ke gereja Indonesia, tidak. Saya pergi ke gereja Jerman. Saya ngomong-ngomong sama orang Jerman, saya tanya budaya mereka, kultur mereka, apa yang mereka suka, apa yang mereka tidak suka. Oh itu intelijen loh. Itu kan mengamati, sama. Orang-orang Taliban itu datang ke sini, mereka ngapain? Mengintai. Tanah mereka itu gersang, nggak subur. Datang ke sini, mereka siap. Apa yang terjadi kalau Afghanistan menjajah Indonesia? Tadi Arab ya, sekarang kalau Afghanistan menjajah Indonesia, saya yakin mereka jentrek pada minta digagain. Ya kan? Karena kan, wah ini dia kekasih Allah. Lanjut. Istilah di sini, SBT. Perempuan-perempuan sudah banyak SBT. Kita tidak tahu apakah yang diajarin oleh ustadz-ustadz ini begitu. SBT itu apa? STB. Sabu tukar barang itu. Kalau di sini orang Sumatera Utara bilang PP. Jadi sabu tukar PP. Kalau orang Jakarta bilang itu mungkin STM ya. Sabu tukar meme. Maaf ini, saya sekali lagi mohon maaf. Nah ini yang kejadiannya sekarang, Pak. Jadi kita yang bertuhan ini, yang bertuhan yang benar ini, yang nggak usah tiru-tiru itu. Ya kalau mereka mampuslah di situ kan. Apa ini kita pusing? Kalau kita juga pusing, mereka senang kok ditertawain kita. Emangnya gue pikirin katanya coba. Maka selalu yang kita soroti adalah pemerintah, penyelenggara negara. Wahai para penyelenggara negara, Anda harus berbuat sesuatu untuk menyelamatkan negara Republik Indonesia. Kalau tidak, warga negara Indonesia nanti mayoritas adalah hasil perjinahan dan hasil percabulan. Kira-kira karakternya itu kayak apa? Lama-lama jangankan dirinya sendiri dijual, Indonesia juga dijual. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Luar biasa ya, kalau sudah begitu mau udah ngeri ya. Iya, kepentingan nasional. Hancur loh, Indonesia hancur loh. Hancur. Dengan standar moral begini hancur loh. Kalau kami minta merdeka aja Pak Paul, kita udah tahu kok. Iya, ngeri loh Pak, ngeri loh Pak. Biar mampus aja sekali di situ, kami tidak mau mampus. Kalau 2024 ini sampai nasionalisnya kalah dengan orang-orang agama, saya sih rekomendasi Anda merdeka. Orang-orang yang di Tapanuli, Ambon, Minahasa, Sangir, merdeka aja. Dan channel ini saya udah ngomong sama pengurus ya. Pokoknya siap-siap karena 2024 begitu nasionalis kalah, channel ini akan mempropagandakan Papua merdeka loh. Yeah. Kita kan benar-benar mempropagandakan sana. Kita saat ini kita nggak mempropagandakan, kita sedang mencari solusi untuk Papua supaya jangan merdeka. Tetapi begitu 2024 ini kalah nasionalis dan agama yang menang, wah itu udah langsung saya berubah. Ya. Serius ya, ini juga bisa merdeka Pak ya, Paul. kita akan promosikan Batak merdeka, ya, Tapanuli merdeka, Ambon merdeka, Minahasa merdeka, Sangir merdeka, ya kita akan promosikan Papua merdeka juga tentunya. Serem ya, oke ini